Halo Bapak Ibu semua, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andre Jason Manurung. Di sini saya akan bercerita sedikit terkait dengan hubungan antara misi atau visi dari tujuan saya hidup dengan karir yang sedang saya jalani saat ini. Nah, sebelum saya mulai bercerita, saya ingin sharing sedikit nih terkait dengan kerangka manajemen strategik yang mungkin memang sudah sering kita temui dalam keseharian kita. Tapi bukan untuk membahas tiap-tiap tahapan daripada manajemen strategik, tapi lebih ke arah pengen menunjukkan bahwa ketika kita ngomongin manajemen strategik, ini adalah bagaimana kemudian misi diturunkan ke dalam aktivitas individu tiap-tiap karyawan sehingga apapun yang dilakukan karyawan dalam kesehariannya itu dapat mendukung pencapaian misi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, tadi saya bilang ini bukan untuk kemudian saya bercerita terkait dengan kerangka manajemen strategik, tapi lebih ke arah ingin memberitahu, ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kerangka ini dapat kita gunakan dalam keseharian juga. Bagaimana? Yaitu dengan kemudian kita memiliki misi atau reason for existence kita sendiri, kita define terlebih dahulu, sehingga kemudian aktivitas-aktivitas yang kita jalankan di keseharian kita, itu kita kaitkan terhadap misi itu. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, kita akan jalankan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, karena kita tahu apapun yang kita lakukan itu dapat mendukung misi atau tujuan dari diri kita berada di dunia ini. Lalu sebenarnya apa sih purpose statement yang saya miliki? Ini adalah hasil kristalisasi diskusi bercerita, berpengalaman selama 25 tahun terakhir ini adalah hasil kristalisasinya. Sehingga saya dapat mendefine purpose statement saya adalah untuk menjadi terang dan pengharapan bagi bangsa Indonesia. Mungkin masih belum clear ya, apa itu terang, apa itu pengharapan. Oleh karena itu saya coba define lebih detail lagi. Ketika kita ngomongin terang dan pengharapan, apa sih yang dimaksud? Terang adalah ketika saya sebagai seorang individu dapat menginspirasi masyarakat di sekitar saya untuk kemudian berjalan menuju satu tujuan yang sama. Tentu saja ini tujuan yang baik. Lalu ketika kita ngomongin pengharapan adalah bagaimana kemudian seorang Andre dapat menjadi tumpuan dalam kesehariannya ketika ada tanggung jawab ataupun kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dua hal yang kemudian saya kejar, saya jadikan tujuan hidup, yaitu ketika saya dapat bisa menginspirasi orang-orang di sekitar saya, dan saya bisa menjadi tumpuan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya juga. Lalu, bagaimana kemudian dapat mencapai purpose tersebut? Kita kemudian breakdown lagi, kita turunkan lagi, kita deploy lagi misi tersebut menjadi objektif-objektif atau tujuan-tujuan personal kita. Tadi kita ngomongin menginspirasi, sebenarnya bagaimana sih kita akhirnya dapat menginspirasi? Kalau saya berpikir bahwa ketika kita ingin menginspirasi, tentu kita harus memiliki identitas yang terpercaya terlebih dahulu. Oleh karena itu, ini dapat dilakukan ketika kita selaras antara perilaku, purpose yang tadi saya sebutkan menjadi terang dan pengharapan, serta apa yang dipersepsikan oleh publik. Ketika ketiga hal ini selaras, akhirnya akan memiliki identitas yang kuat. Harapannya identitas yang terpercaya tentu saja. Ini akan membangun identitas yang kuat karena ada keselarasan antara ketiga hal tersebut. Lalu ketika kita ngomongin pengharapan, ketika ngomongin menjadi tumpuan, apa sih yang sekiranya dapat saya lakukan? Tentu saja ini dapat dicapai dengan saya selalu berusaha menjadi yang terbaik. Ini bisa dilakukan dengan terus-menerus mengupgrade kemampuan saya secara proaktif, serta selalu memberikan yang terbaik dalam tiap-tiap kegiatan, tiap-tiap aktivitas yang saya jalani. Lalu apa sih hubungannya antara purpose statement ini, personal objective ini, sama di karir yang saya sedang jalani saat ini? Saat ini saya bekerja sebagai Corporate Organization Development Analyst di salah satu perusahaan swasta. Secara umum, ruang lingkup dari pekerjaan saya adalah mulai dari manajemen strategik, membuat proses bisnis, membuat struktur organisasi, mendefine standar kompetensi, perencanaan manpower, pengelolaan perubahan, inovasi, knowledge management, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian apa hubungannya dengan purpose statement tadi? Ketika purpose statement saya adalah menginspirasi serta menjadi tumpuan, saya dapat melakukan itu ketika saya memang selalu tadi ya, ketika kita ngomongin pengharapan, selalu memberikan yang terbaik dalam seluruh ruang lingkup yang ada dalam pekerjaan saya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana kemudian saya berperilaku di dalam karir saya dengan sebaik-baiknya.
Sehingga akhirnya apapun yang saya lakukan, itu akan menunjang pencapaian purpose yang tadi saya ceritakan di awal, yaitu menjadi terang dan pengharapan bagi bangsa Indonesia. Mungkin belum clear, apa sih tujuannya? Memang saya nggak bikin clear. Karena apa? Saya melihat bahwa misalnya yang baik untuk Indonesia saat ini adalah pertumbuhan ekonomi karena mengingat pandemi dan lain sebagainya. Tapi itu nggak saya cantumkan secara spesifik karena akan dinamis sekali tujuan hal yang harus dilakukan untuk bangsa ini. Sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang paling penting adalah tadi, ketika saya dapat menginspirasi, ketika bisa menjadi tumpuan, akhirnya ketika nanti ada problem yang dihadapi bangsa ini, apapun strategi perubahannya, apapun strategi yang dilakukan untuk memitigasinya, saya dapat menginspirasi orang-orang untuk bersama-sama memperbaiki hal tersebut, menjalankan hal tersebut, melaksanakan strategi tersebut untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Bukan hanya menginspirasi, saya juga bisa turun tangan, ikut ambil andil ketika memang diperlukan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Kira-kira seperti itu cerita dari saya. Terima kasih. Saya Andre Jason Manurung